Selamat bertemu, salam sejahtera bagi saudara-saudara semua dimanapun kita berada. Salam sehat selalu, semoga kita semua selalu menikmati sukacita dalam kehidupan karunia Tuhan. Melalui program Roti Hidup, mari bersama kita kembali akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Hanya kepada Tuhan kami mengangkat pujian, syukur dan hormat kami. Engkaulah Bapa yang setiawan. Engkau kembali mempertemukan kami dalam program Roti Hidup dengan semua saudara kekasih kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya bersabda kepada kami dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti setiap kebenaran-Mu. Bapa di surga, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Samuel pasal 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Sabda Tuhan demikian. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir, ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin. Sahabat sejati. Apakah kamu mempunyai sahabat? Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita dengan pertanyaan ini, maka pasti kita akan menjawab, "Ya, saya memiliki sahabat." Tetapi apakah yang telah dilakukannya untukmu? Tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Sahabat adalah teman baik dan sangat akrab dengan kita yang selalu ada dalam segala keadaan kehidupan. Perikop kita menceritakan tentang dua orang sahabat di dalam Alkitab. Mereka adalah Yonatan dan Daud. Yonatan begitu mengasihi Daud, sahabatnya, sehingga Yonatan mengizinkan Daud untuk pergi ke Betlehem bertemu bersama saudara-saudaranya.
Namun apa yang dilakukan Yonatan membangkitkan amarah ayahnya Saul. Tetapi ia tetap membela sahabatnya Daud. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ternyata ayahnya ingin membunuh Daud, amarahnya bangkit, lalu pergi meninggalkan ayahnya dari tempat perjamuan. Bahkan Yonatan tidak memakan apa-apa pada hari yang kedua bulan baru itu. Saudara-saudara, dari kisah Yonatan dan Daud ini kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati seperti yang telah dilakukan Kristus bagi umatnya. Dalam menjalin persahabatan kita harus saling mengasihi sebagaimana yang ditunjukkan Yonatan kepada Daud. Yonatan mewujudkannya melalui kasihnya kepada Daud dengan cara membiarkan Daud pergi dan membelanya di hadapan Saul ayahnya. Karena itu jikalau kita menjalin persahabatan, peliharalah kasih itu. Sebab dasar dari persahabatan itu sendiri adalah kasih. Menjadi sahabat sejati bagi sahabat kita dengan meneladani persahabatan Yonatan dan Daud. Saya yakin saudara-saudara terkadang tidak mudah. Tetapi cinta atau kasih antara dua sahabat akan tetap menyatukan, sekalipun sama seperti Yonatan. Ia adalah anak dari Saul yang adalah orang yang memusuhi Daud sahabatnya. Walaupun demikian, ia mempertaruhkan hidupnya pun untuk sahabatnya itu. Mari bersama-sama kita belajar untuk terus mendukung, menolong, ada bersama dengan sahabat-sahabat kita, dan melalui persahabatan kita Tuhan dipermuliakan, bahkan persahabatan kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati sama seperti Yonatan dan Daud dalam menjalin hubungan persahabatan yang akrab, persahabatan yang sejati, sehingga dalam segala keadaan kami mampu saling menopang, menolong satu dengan yang lain. Bapa, terima kasih karuniakan kerendahan hati. Saat ini pun kami bersyukur kepadamu atas nafas hidup karunia Tuhan, atas program Roti Hidup di mana kami boleh bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Berkati pelayanan kami melalui program ini ya Tuhan. Kiranya menjangkau banyak orang yang sedang membutuhkan kebenaran firman-Mu dan mau hidup di dalamnya. Kami tahu Tuhan tak terbatas dalam karya-Mu, dan kami mengambil bagian kami sebagaimana yang mampu kami lakukan. Terima kasih buat Bapa di surga. Semua jemaat-Mu berkati, semua pendengar firman-Mu saat ini, sertai mereka, lindungi dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan Engkau mengaruniakan kesembuhan bagi yang sakit. Kami berdoa bagi yang sementara bergumul oleh karena banyak hal, karuniakan kelegaan kepada mereka. Cukupkan setiap kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Engkau tahu bahwa dalam masa pandemi ada begitu banyak kesulitan yang ditemui oleh saudara-saudara kami, banyak kesulitan yang kami alami, tapi kami yakin bahwa kuasa-Mu sempurna untuk menolong kami. Terpujilah Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku.